konveksinya, sehingganya anak santrinya itu dikit-dikit diadakan seragam, dikit-dikit seragam. Jadi ada anak yang harus hafalan Yasin, nanti kalau hafal Yasin wisuda seragam lagi, hafal Qul Huwallahu Ahad wisuda seragam lagi, itu memang ada, dan itu mudah-mudahan tidak dicontoh dengan yang lain. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan pemirsa Indosiar yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya mewakili salah satu pondok pesantren, bukan salah satu, mewakili pondok pesantren yang ada di Oku Timur. Sebagai laporan, Oku Timur sekarang ini ada di angka 113 pondok pesantren dan semuanya insya Allah berjalan. Saking banyaknya akhirnya bantuan bupati dan bantuan gubernur sedikit sekali di sana. Ya saking banyaknya besar. Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Jalan-jalan beli pepaya, tidak lupa dicampur duren. Kalau Anda kepingin kaya, ayo gabung dengan Happy Trend. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan pemirsa. 1,8 itu hampir 4.000 ustadz-ustadzah pada saat itu. Yang menarik adalah kawan-kawan kiai-kiai dari Lalam tadi, mereka tidak mau menerima beras. Nah ini aneh, ada pesantren yang tidak mau menerima beras. Kami tidak galak beras. Ya kenapa? Kami lagi panen. Oke, musim banyak itu paling dikit 2 hektar atau 2 kapling lah. Ada kalau ada yang sering ke Musi Banyu Asin pesantren bisa dijenguk. Sekitar pesantren itu ada gedung yang pencakar langit tapi bukan hotel, tapi walet. Ada juga pesantren-pesantren yang punya usaha seperti air isi ulang. Itu beberapa pesantren mulai dari perbatasan Banyu Asin, Gajah Mati sampai ke Bayung Lincir itu hampir rata-rata itu pesantren itu punya usaha air isi ulang. Al-Azhar juga koperasinya sudah luar biasa, sudah merambah ke daerah-daerah. Jadi sudah meluas, khususnya pondok pesantren Al-Azhar yang langsung di pondok pesantren itu berharap kita tidak terlalu tergantung dari luar. Kalau bisa secara mandiri mengusahakan, misalnya dari kebutuhan sayur mayur, lauk pauk dan lain sebagainya. Khusus untuk Al-Tifaqiyah mirip di Mukim Sunnah tadi, Yai. Jadi di situ juga membuat produk air minum dalam kemasan yang juga dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi namanya simaan dengan ukuran botol yang barangkali mirip sama seperti ini. Pondok-pondok pesantren yang lain juga sebenarnya mengikuti pola-pola seperti itu, tetapi karena cakupan pondok yang besar, ada Radatul Ulum dan Al-Ittifaqiyah, itu santrinya meliputi bukan hanya dari Sumsel, tapi dari daerah lain, dari Lampung, dari Provinsi Bengkulu dan lain-lain juga menitipkan anaknya di situ, termasuk di RU. Dari data santri Al-Ittifaqiyah yang barangkali yang paling besar karena santrinya mencapai hampir 66 ribuan orang yang tersebar di 3 kampus. Yang utama di kampus A itu kalau Bapak Ibu lewat sebelum Pasar Indah Raya itu kampus A di Al-Ittifaqiyah, kemudian ada kampus D di dari data di OIS ada 28 pondok pesantren kecil dan besar. Kalau dari segi historis ada pondok pesantren yang sangat melegenda dan monumental, ada Sri Bandung itu Nurul Iman. Barangkali nama Sri Bandung ini sudah sangat dikenal ya, dan OI juga suatu wilayah yang sangat kental nilai-nilai religiusnya, sehingga seperti Salatiga itu dikenal seperti Islam di Mekah. Itu hal-hal yang menarik.
menarik yang saya utarakan di awal ini. Ketuanya Pak Joko Widodo, Pak Joko Santoso. Kebetulan saya sekretaris, beliau lagi ada urusan di luar, jadi Pak Presiden yang disebut ya. Kemudian Bendahara Pak Suwaidi, beliau berhalangan hadir. Dari data di OIS ada 28 pondok pesantren kecil dan besar. Kalau dari segi historis ada pondok pesantren yang sangat melegenda dan monumental, ada Sri Bandung itu Nurul Iman. Barangkali nama Sri Bandung ini sudah sangat. Jadi kalau yang dari Al-Madani nih, yang ada di sini Muhammad Arfan, jadi ada kebun sayur. Jadi kalau kemarin Mapaza juga sempat untuk tolong untuk beli sayur, kemarin ada kebun terong ya tadi ya, kebun terong dan sebagainya. Jadi masih beberapa pondok yang langsung memesan ke Al-Madani. Bahkan itu yang memesan juga masih dioper ke pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita bicara prioritas, alokasi waktu lebih dialokasikan lebih panjang itu menarik, karena prinsipnya saya melihat keseriusan Bapak Ibu semua bahwa malam ini kita yang ngantuk-ngantuk tapi manusiawi. Dari OI ketuanya Pak Joko Widodo, Pak Joko Santoso. Kebetulan saya sekretaris, beliau lagi ada urusan di luar, jadi Pak Presiden yang disebut ya. Kemudian Bendahara Pak Suwaidi, beliau berhalangan hadir. Dari data di OIS ada 28 pondok pesantren kecil dan besar. Kalau dari segi historis ada pondok pesantren yang sangat melegenda dan monumental, ada Sri Bandung itu Nurul Iman. Barangkali nama Sri Bandung ini sudah sangat dikenal ya, dan OI juga suatu wilayah yang sangat kental nilai-nilai religiusnya, sehingga seperti Salatiga itu dikenal sebagai Serambi Mekah. Itu hal-hal yang menarik yang saya utarakan di awal ini. Kemudian saya sebelum paparan lebih lanjut, hal yang membuat kita optimis sebenarnya di tengah percaturan pendidikan umum dengan berbagai penjurusan yang makin tren, tetapi ternyata pendidikan yang bernuansa keagamaan di bawah payung Kementerian Agama dalam bentuk pondok pesantren, madrasah itu juga animunya luar biasa. Artinya orang-orang tua murid atau calon siswa sekarang sudah melek bahwa ketika bicara prioritas pilihan ilmu, keterampilan sampai akhlak, bahwa pondok pesantren ini menjadi pilihan. Kalau di OI dari 28 pondok pesantren dan tersebar di berbagai kecamatan, santrinya ternyata bukan hanya lokalitas yang ada di OI, tetapi banyak berasal dari luar. Dua pesantren besar ada Raidatul Ulum dan Al-Ittifaqiyah. Itu santrinya meliputi bukan hanya dari Sumsel, tapi dari daerah lain, dari Lampung, dari Provinsi Bengkulu dan lain-lain juga menitipkan anaknya di situ, termasuk di RU. Dari data santri Al-Ittifaqiyah yang barangkali yang paling besar karena santrinya mencapai hampir 66 ribuan orang yang tersebar di 3 kampus. Yang utama di kampus A itu kalau Bapak Ibu lewat sebelum Pasar Indalaya itu kampus A di Al-Ittifaqiyah, kemudian ada kampus D di Genting Grinting. Nah, perluasan kampus ini juga akan dilakukan. Pendidikan tinggi ada tadinya sekolah tinggi ilmu Al-Quran, tarbiyah ilmu Al-Quran, kemudian perkembangan waktu menjadikan sekolah tinggi menjadi institut juga di RU. Nah, kami lihat kaitan dengan happy trend ini sebenarnya yang namanya usaha itu adalah sesuatu yang niscaya dilakukan ketika memang kebutuhan itu tidak bisa dihindari, terutama dalam konteks hal-hal yang menyangkut operasional pondok ya, yang menjadi kebutuhan utama. Misalnya berkaitan dengan konsumsi para santri, sebenarnya pondok-pondok pesantren itu berharap kita tidak terlalu tergantung dari luar. Kalau bisa secara mandiri mengusahakan, misalnya dari kebutuhan sayur mayur, lauk pauk dan lain sebagainya. Khusus untuk Al-Ittifaqiyah mirip di Mukim Musuhnah tadi, ya, jadi
Di situ juga membuat produk air minum dalam kemasan yang juga dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tetapi namanya simaan dengan ukuran botol yang barangkali mirip sama seperti ini. Pondok-pondok pesantren yang lain juga sebenarnya mengikuti pola-pola seperti itu, tetapi karena cakupan pondok juga barangkali seperti yang diutarakan dari teman dari Musirawas tadi ya, kita masih terbatas sehingga untuk DOI pondok-pondok kecil itu masih pada posisi bertahan untuk bisa survive. Artinya operasional di pondok, kemudian pasokan santri yang mendaftar juga diharapkan dari tahun ke tahun trennya naik, bukan malah mundur atau pada akhirnya tutup. Ini tantangan-tantangan yang ada di situ. Nah, kemudian kalau profesi saya sebenarnya sebagai jurnalis, saya pimpinan media online Suwarna News di Palembang, tetapi sejarah panjangnya saya membackup Al-Ittifaqiyah ya. Saya sebagai humas Al-Ittifaqiyah dari tahun 1996, kemudian menerbitkan berbagai media yang di situ termasuk ketika haflah ada Warta Al-Ittifaqiyah yang rutin. Mohon maaf Ustaz. Ya, sedikit lagi. Terakhir saya di Al-Basya, pondok pesantren yang dimudiri oleh Ustadz Kuntum, adanya di Payakabu. Nah, artinya pertumbuhan pondok pesantren di OI masih demikian pesat karena masih ada prospek untuk terus mendirikan pondok pesantren. Wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Jalan-jalan beli pepaya, tidak lupa dicampur duren. Kalau Anda kepingin kaya, ayo gabung dengan Happy Trend. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan pemirsa Indosiar yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya mewakili salah satu pondok pesantren, bukan salah satu, mewakili pondok pesantren yang ada di Oku Timur. Sebagai laporan, Oku Timur sekarang ini ada di angka 113 pondok pesantren dan semuanya insya Allah berjalan. Saking banyaknya akhirnya bantuan bupati dan bantuan gubernur sedikit sekali di sana. Ya saking banyaknya pesantren. Mayoritas pondok pesantren yang ada di sana itu sekarang sudah mulai bergeser dari yang mulai salafiyah, sekarang sudah bergeser salafiyah dan bercampur dengan halafiyah atau kurikulum, itu mayoritas. Kalaupun toh hanya bertahan di salafiyah, sekarang akan ditinggalkan dengan umatnya. Hadirin yang saya muliakan, satu pesantren yang masih salafiyah adalah pesantren yang dipimpin oleh Kiai Nur Puadi di BK 14. Mayoritasnya pondok pesantren di sana usahanya karena di sana adalah pesawahan, jadi semuanya mayoritas adalah usahanya sawah. Maka pondok pesantren di sana juga lumbung-lumbung padi. Kemudian banyak juga pondok pesantren yang sudah mengembangkan dirinya menjadi mempunyai usaha konveksi. Dengan usaha itu maka seluruh kebutuhan seragam, dari mulai seragam 6 hari sampai kaos dan apapun di sana, sehingga semuanya adalah sudah bisa ditalangi oleh pondok pesantren itu sendiri. Ironisnya kadang-kadang juga ada pesantren yang kebablasan yang mengedepankan bisnis konveksinya, sehingganya anak santrinya itu dikit-dikit diadakan seragam, dikit-dikit seragam gitu. Dari ada anak yang harus hafalan Yasin, nanti kalau hafal Yasin wisuda seragam lagi, hafal Qul Huwallahu wisuda seragam lagi, itu memang ada. Dan itu mudah-mudahan tidak dicontoh dengan yang lain. Sementara sebagai ikon pondok pesantren di Oku Timur, saya sendiri dari dua pondok pesantren yaitu Wali Songo dan Darul Hikmah. Juga saya pernah ngerintis pondok pesantren di Bali, tapi kayaknya agak susah berkembang karena saking jauhnya. Pesantren saya punya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat kepada Ibu Nini yang baru dilantik tadi siang ya. Intinya saya pribadi mengucapkan selamat untuk kita semua. Mudah-mudahan Happy Train ini bisa betul-betul membawa pesantren di Sumatera Selatan menjadi pesantren yang maju dan yang mandiri. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Waktunya sangat singkat sekali, hanya 5 menit ya, mungkin tidak nyampe 5 menit ini. Perkenalkan, nama saya Muharir dan saya dari Kabupaten Banyuasin, dan untuk pesantren saya dari Pondok Pesantren Miftahus Sa'adah Al-Musli 2, itu letaknya di Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin. Tapi di sini saya bukan membawa nama pribadi, tapi membawa nama seluruh pondok pesantren yang ada di Banyuasin. Karena saya mewakili DPD dari Banyuasin. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama langsung sesepuh kita, pembina kita ya dari yang dituakan di Banyuasin, yaitu Bapak Haji Supartejo. Alhamdulillah, dari Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Salam hormat dan salam takzim. Beliau orang tua kita, jadi intinya kita selalu berpedoman kepada orang tua kita, karena bagaimanapun mereka yang lebih berpengalaman. Dan juga saya ditemani oleh orang tua kita juga, pembina, tapi malam hari ini belum bisa datang, yaitu Bapak Mustafa Kamal dari Pondok Pesantren Qudratullah. Beliau adalah Ketua Forpes Kabupaten Banyuasin. Dan juga dengan sekjen saya yang baru dibentuk secara dadakan ini, ada Ustadz Hadi ya. Baik, di sini perkenalkan Banyuasin ya, yang terkenal dengan sedulang studung ya. Ada kurang lebih data yang saya dapat untuk pondok pesantren yang terdaftar di Kabupaten Banyuasin itu, di Kemenak itu ada kurang lebih sekitar 52 pondok pesantren. Dan semua pondok memiliki punya usaha ya, punya usaha masing-masing. Namun yang paling menonjol adalah di bidang perkebunan dan pertanian ya, serta perikanan. Kalau di perikanan tuh masih minim, karena memang daerah Banyuasin itu bukan asin banyunya tapi asem. Bukan asin tapi asem. Tapi insya Allah ini semuanya menjadi keberkahan lah untuk Banyuasin. Walaupun memang asem, tapi di perkebunan dan di pertanian mereka semua maju ya. Ada Pak Supartejo ini sudah memang melanglang buana di bidang perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Ini dari Nurul Ilmi. Terus kemudian kalau dari Sabilul Hasanah itu tadi sudah banyak sebenarnya produk dia. Dan juga tadi yang baru di launching itu ada kelapa ya, kelapa yang memang tadi jadi dari bantuan dari BI ya langsung, karena memang Sabilul Hasanah itu punya potensi yang sangat besar. Bukan hanya itu saja, mereka berani membuat bank jasa, bank jajan santri. Ini pengelolaan atau pengembangan dari koperasinya itu dari Sabilul Hasanah, dari Qudratullah belum, dan banyak lagi pesantren yang memang memiliki potensi yang sangat besar di Banyuasin. Dari 52 pondok pesantren yang ada di Banyuasin yang terdaftar di kabupaten, di kabupaten atau di Kemenak ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya, karena sudah ngasih aba-aba. Ini perkenalan dari tangan-tangan beliau. Di musim Banyuasin, pada hakikatnya pesantren ataupun para kiai itu hampir dipastikan merata usahanya. Tetapi tentunya berbeda-beda.
ada semacam kiai yang konsen di perkebunan kelapa sawit, ya tidak kaget kalau kiai Musi Banyuasin itu paling dikit 2 hektar atau 2 kapling lah. Ada kalau ada yang sering ke Musi Banyuasin pesantren bisa dijenguk. Sekitar pesantren itu ada gedung yang pencakar langit, tapi bukan hotel, tapi walet. Ada juga pesantren-pesantren yang punya usaha seperti air isi ulang. Itu beberapa pesantren mulai dari perbatasan Banyuasin, Gajah Mati sampai ke Bayung Lincir itu hampir rata-rata itu pesantren itu punya usaha air isi ulang, sehingga dipasarkan kepada masyarakat, dan masyarakat itu sendiri kadang-kadang mereka sudah mengenal atau mengetahui produk tersebut, sehingga mereka datang kepada pesantren untuk membeli usaha dari pesantren tersebut. Sambil itu karena pada hakikatnya jamaah daripada pesantren itu membeli sambil bersedekah. Namun ada juga salah satu kecamatan di Musi Banyuasin, itu adalah itu kecamatan yang terpencil, yang kalau musim hujan maka kita tidak bisa melewatinya dengan darat, harus kita melalui dengan laut ataupun sungai, baik itu dari Sungai Dermaga, Sungai Lilin ataupun dari Palembang. Itu seperti Banyuasin kurang lebih, ada kelapa, kemudian padi. Jadi rata-rata ini ada yang menarik di Lalang. Pada tahun 2019 atau 20 pas puncaknya COVID, kami di Musi Banyuasin mendapatkan bantuan BLT beras berapa ton Pak Yaya? 120 ton, 112 ton untuk seluruh pondok pesantren di Musi Banyuasin. Dan di Musi Banyuasin pesantren yang tercatat, karena saya bendahara forum pondok pesantren Musi Banyuasin, jadi saya cukup tahu nominal pesantren yang di Musi Banyuasin. Kalau tidak salah yang telah terdaftar di Kemenkumham itu ada 61 pesantren pada saat itu. Sehingga kami mendapatkan bantuan dari Pemda sekian beras ton itu, kemudian mendapatkan bantuan juga dari BST, bantuan untuk ustadz-ustadzah sebesar 1,8. Itu hampir 4.000 ustadz-ustadzah pada saat itu. Yang menarik adalah kawan-kawan kiai-kiai dari Lalam tadi, mereka tidak mau menerima beras. Nah, ini aneh. Ada pesantren yang tidak mau menerima beras. Kami tidak galak beras. Ya kenapa? Kami lagi panen. Ya, pesantren biasanya kekurangan beras, tapi pesantren di Lalan pada saatnya waktu tertentu mereka akan kelebihan beras, sehingga mereka maunya duit. Nah, artinya bahwa dari sekian pesantren yang ada di Musi Banyuasin, rata-rata para kiai itu sudah punya usaha sendiri. Dan yang lebih mencengangkan, ketua forum pondok pesantren yang ada di belakang itu showroom berjalan, Pak. Malam ini udah deal 1 mobil dan besok saya bawa dengan Pak Kiai ini, insyaallah. Sudah deal. Itu biasa. Kalau Anda mau hubungi beliau, cari mobil apa saja.